Halo adik-adik dan teman-teman semuanya, salam sehat selalu dan selamat berjumpa lagi di acara Jumpa Ahlinya di kanal YouTube Anak Bertanya. Episode ini merupakan episode ke-6 seri pertama. Saya Hendra Gunawan kembali menjadi host atau tuan rumah episode ini. Baiklah, kita akan memulai wawancara dengan tamu kita hari ini. Siapa dia? Sudah terlihat wajahnya ya, tersenyum. Ia adalah seorang dokter umum, yaitu Dokter Patria Wardana Yuswar. Kita boleh panggil Kak Patria, boleh ya? Boleh banget. Boleh, terima kasih. Kak Patria, apa kabar? Baik. Semoga dari adik-adik di rumah juga sehat-sehat semua ya. Iya, adik-adik sehat semua ya. Kak Patria, boleh dong adik-adik dikasih tahu Kak Patria mendapat gelar dokter dari mana dan kapan? Oke, adik-adik. Mungkin saya sedikit juga perkenalan lagi ya. Nama saya Patria atau boleh dipanggil Kak Patria. Saya dapat gelar dokter itu dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Wow. Hmm, Kapan itu, Kak Patria? saya dapat gelarnya itu di tahun 2016. Oke, 4 tahun yang lalu, belum terlalu lama ya. Kak Patria, kapan sih bercita-cita menjadi dokter? Saya mulai bercita-cita jadi dokter itu kurang lebih kira-kira sekitar waktu SMA. Sebenarnya agak sedikit terlambat. Moga-moga dari adik-adik sekalian cita-citanya bisa lebih awal lagi ya. Kalau Oh, saya sendiri itu waktu SMA. iya, mungkin setelah menonton ini banyak adik-adik yang pengen jadi dokter. Bagaimana sih, Kak Patria, perjuangannya meraih cita-cita menjadi dokter itu? Untuk jadi dokter sendiri dari adik-adik mungkin udah tahu kalau butuh perjuangannya nggak gampang. Tapi kalau misalkan kita usaha terus, mestinya bisa. Kalau dari aku sendiri, itu perjuangan awalnya tentunya waktu kita pilih universitas di awal. Karena kan untuk Mm-mm. kedokteran itu kita nggak bisa istilahnya otodidak, nggak bisa belajar sendiri. Mau nggak mau harus ada gurunya. Nah, Mm-mm. itu perjuangan pertamanya waktu kita menentukan universitas yang sesuai. Kalau Mm-mm. kalau aku kebetulan waktu itu memang kita pilihnya yang universitasnya negeri gitu. Kalau Mm-mm. dari adik-adik ada di sini yang sudah jenjang SMA, ya itu mungkin sudah kenal dengan SBMPTN dan segala macamnya. Nah, perjuangan awalnya dari sana tentunya ya harus belajar yang keras, nggak cuma dari untuk ujian nasional, tapi juga untuk ujian masuk ke universitas. Kurang lebih seperti Mm-mm. Kalau dari SMP harus mulai belajar biologi, fisika, IPA begitu ya. benar, Kak Hendra itu benar Mm-mm. sekali. Matematika perlu nggak, Kak Patria? Perlu sekali. Kita kan juga Perlu ya. menentukan dosis obat harus berhitung. Oke, oke. Kak Patria setelah lulus tahun 2016, terus Kak Patria langsung praktek jadi dokter atau ngapain dulu? Waktu aku udah lulus, itu aku langsung praktek untuk dokter. Sekarang di Indonesia memang kita ada eh, bertugas itu di daerah. Nah, waktu itu aku bertugas di daerah Jawa Timur di Probolinggo. Jawa Timur ya, Probolinggo. Itu berapa lama, Kak Patria? Aku bertugas waktu itu 1 tahun. Mhm. Ada di rumah sakit, ada juga di puskesmas. Mungkin dari adik-adik sudah pernah dengar ya untuk istilah puskesmas dan tahu bedanya dengan rumah sakit. Adik-adik tahu ya, Puskesmas itu singkatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat. Kak Patria, saya punya foto Kak Patria nih, nemu di internet banyak, saya mau share ya. Ini kegiatan Kak Patria itu apa saja sih? Coba saya share. Kak Patria, nih saya nemu foto-foto nih. Ini saya pilih 4 aja nih yang paling bagus nih kayaknya nih. Tapi juga membuat kita bertanya nih, kegiatan Kak Patria selain mengobati orang sakit tuh ternyata banyak nih kayaknya. Apa aja tuh di sebelah kiri atas tuh kok kayak pakaian tentara? Bisa diceritakan Kak Patria mulai dari foto tersebut. Oke, makasih untuk Kak Hendra yang sudah
kasih tunjuk foto-fotonya ini ya. Jadi untuk selain kegiatan mengobati orang, dokter itu juga banyak loh kegiatan yang lainnya adik-adik. Nah, di sini ada 4 nih yang kebetulan dikasih tunjuk sama Kak Hendra. Yang pertama, yang kiri atas, itu dari adik-adik mungkin lihat, ada pesawatnya kok beda ya sama pesawat yang biasa kita lihat sehari-hari. Terus kemudian juga pakaiannya kok gitu amat. Nah, itu karena memang kebetulan saya waktu itu lagi bakti sosial di Palu dari adik-adik. Hmm. Oh, waktu Mungkin sudah gempa pernah ya. dengar di berita ya. Oh, benar Kak Hendra. Jadi waktu itu kan ada gempa besar ya di Palu ya. Nah, di Sulawesi. Jadi memang waktu itu saya ikut bertugas waktu itu di sana. Nah, itu memang kebetulan pakai pesawatnya pesawat tentara karena pesawat-pesawat yang biasa itu udah pada nggak bisa mendarat karena bandaranya rusak. Jadi pakai tentara punya gitu. Nah, terus foto yang lainnya sedang apa itu? Ada tulisan sehati itu. Nah, ini ada banyak nih kegiatan-kegiatan yang lain. Saya mungkin sedikit cerita ya Mhm. dari adik-adik mungkin bertanya-tanya kok kita istilahnya di Indonesia istilahnya dokter ya. Dokter itu apa memang cuma mengobati orang sakit atau enggak? Nah, dokter itu sendiri aku pengen cerita nih adik-adik. Ternyata enggak cuma mengobati orang sakit tapi juga mengajar. Karena Hmm. karena dari dokter itu sendiri dari bahasa Latin yaitu docere, artinya mengajar gitu. Oke. Adik-adik ini ya, dicatat itu dokter itu mengajar. Terus itu mengajar apa tuh Kak Patria? Mungkin Nah, yang mengajar kan macam-macam ya adik-adik. Nah, di sini fotonya yang pertama, yang kanan atas itu waktu saya lagi mengajar dalam tanda kutip via televisi. Waktu itu saya hmm, diundang ke salah satu stasiun televisi dalam satu acara membahas tentang kesehatan ya. Terus kemudian lagi yang 2 buah di bawah fotonya itu waktu saya memberikan penyuluhan, ada waktu penyuluhan di rumah sakit, ada juga waktu itu penyuluhan di sekolah. Kebetulan nih baru-baru ini nih, kalau adik-adik lihat ada tulisan COVID-nya tuh. Nah, iya tuh apa apa ya? tanggap virus corona. Mm-mm. Oke. Berarti Kak Patria sedang menjelaskan tentang virus corona itu mungkin ya? Iya, benar Kak Hendra. Itu siapa tuh yang duduk mendengarkan Kak Patria itu? Nah, kalau yang di kiri bawah itu lagi di rumah sakit, di ruang tunggu rumah sakit. Mhm, Kalau mhm, yang di kanan bawah waktu itu saya lagi di suatu sekolahan itu bersama mhm, dengan orang-orang tua siswa gitu. mhm. Kak Patria sekarang bekerja di mana sih? Kalau aku sendiri ini sekarang jadi asisten penelitian di rumah sakit. Nah, ini juga Oh, menarik nih rekan-rekan adik-adik sekalian. jadi dokter nih meneliti juga ya? Benar, Kak Hendra. Jadi kita dokter nggak cuma melulu di rumah sakit loh, tapi Mhm, juga mhm. ada penelitian gitu. Dokter meneliti apa sih? Kalau aku sendiri itu sekarang sedang meneliti apakah kalau misalkan kita kurang minum bahaya nggak nih buat ginjal gitu ya. Oke. Banyak lagi nih yang lain-lain. Mungkin adik-adik juga sering dengar nih di berita tentang vaksin COVID ya, vaksin corona. Nah, itu kan juga banyak dokter ya yang terlibat dalam penelitiannya gitu. Jadi banyak loh peranannya. Oke, dokter, karena dokter menyebut vaksin corona ini jadi terpancing nih untuk nanya. Sekarang kan adik-adik kan sekarang belajar di rumah, kita-kita banyak yang bekerja di rumah juga. Itu memang harus begitu ya, dokter? Emang corona itu seganas apa sih? Oke, adik-adik. Jadi ini mungkin saya sedikit juga jelasin ya buat adik-adik sekalian. Karena kewajiban saya sebagai dokter. Jadi untuk corona sendiri itu memang mau nggak mau ya kita harus belajar di rumah. Karena kalau misalkan kita kumpul-kumpul nih, misalkan kita kumpul dengan teman-teman, pasti udah pada kangen dong kumpul dengan teman-teman, bosen ya belajar di rumah.
Tapi mau nggak mau ya, karena kita lagi dalam tanda kutip nih berperang dengan virus corona ya. Wah, Mm-mm. supaya Ya. menang perangnya gimana jadinya gitu ya? Nah, ini perang yang sebenarnya sangat mudah dimenangkan loh adik-adik. Caranya cuman diem di rumah. Itu lebih banyak menghabiskan waktu aktivitas tanpa bertemu dengan banyak orang gitu. Jadi nggak susah dong dibandingin waktu kita Tapi adik-adik suka pengen main, Kak Patria sama teman-temannya. iya, namanya berperang tentunya kita harus ada keinginan untuk berjuang ya adik-adik sekalian. Nah, di sini kita berjuang untuk stay di rumah supaya kita semua safe, supaya kita semua aman gitu. Kak Patria, pasti di antara adik-adik nih kan banyak yang pengen jadi dokter nih. Dokter itu eh, apa namanya macamnya banyak banyak kan ya. Nah kalau Kak Patria kan dokter umum. Dokter tuh apa aja sih Kak Patria? Ya, nah ini menarik nih yang disampaikan oleh Kak Hendra nih. Jadi dokter itu nggak hanya mengobati orang sakit, tapi juga banyak bidang-bidang yang lain. Yang pertama, dokter umum sendiri. Jadi dokter dokter ya pastinya awalnya adalah dari dokter umum. Tapi Oh, setelah itu nanti akan banyak cabang-cabangnya adik-adik. Bisa pertama itu menjadi seperti dokter spesialis. Mungkin dari adik-adik sekalian pernah berobat, terutama ke spesialis anak mungkin ya, karena awalnya pasti dari sana. Terus kemudian lagi ada juga yang menjadi pejabat, misalkan seperti kepala puskesmas. Terus mungkin dari adik-adik juga tahu menteri kita kan juga dokter ya untuk menteri kesehatannya. Terus kemudian banyak lagi, bahkan ada yang unik-unik nih adik-adik sekalian. Misalkan kalau adik-adik pernah dengar medical illustrator ya. oh, apa Mm-mm. itu? Nah, Ilustrator medis mungkin ya kalau bahasa ya Indonesia. dalam Apa itu dok? bahasanya ilustrator medis. Jadi kalau adik-adik pernah baca-baca buku, terus kemudian lihat ada gambar organ-organ yang bagus, gambar bagaimana cara tubuh manusia bekerja, ya. Nah, itu digambar oleh dokter-dokter yang sudah Ah, ahli di bidang ilustrasi atau menggambar gitu. Karena kan nggak boleh salah ya gambarnya gitu. nggak Jadi, boleh cuman bisa gambar doang ya, harus ngerti anatomi barangkali gitu ya. benar. Nah, ini mungkin istilah yang baru lagi nih buat adik-adik anatomi nanti mengenal lagi Nanti ya. di SMA barangkali diperkenalkan sedikit ya, dok. Benar, Kak Hendra. Kak Patria, kalau adik-adik ingin jadi dokter, sekarang berarti udah harus rajin belajar, ya. Pesan Kak Patria apalagi nih buat adik-adik di rumah? Oke, adik-adik, kalaupun sekarang lagi banyak di rumah ya, sudah mungkin sekitar 6 bulan ya di rumah ya, nggak ketemu dengan guru. Tapi dari adik-adik tetap harus semangat untuk belajar, jangan sampai kendor. Kenapa? Karena kita kan di rumah kadang-kadang kalau nggak ada yang bimbing bisa jadi males-malesan. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena kalau misalkan kita belajar terus secara mandiri, apalagi sekarang sudah banyak fasilitas melalui internet, dari adik-adik bahkan udah bisa belajar via YouTube, bisa lihat videonya gitu. Nah, itu bisa lebih mudah untuk menggapai cita-cita adik-adik yang mungkin nggak cuma jadi dokter, tapi juga jadi profesi-profesi yang lain. Oke, kalau adik-adik ingin ngontak atau menghubungi Kak Patria punya medsos juga. Dokter punya medsos nggak sih? Kita dokter masih manusia kok, jadi Oh masih gitu. Jadi ada. punya ya akun medsosnya bisa di-share dong dengan adik-adik. Oke, dari Facebook, adik-adik, kalau mau kontak saya bisa lewat Facebook. nama Itu akunnya nama akunnya Patria Wardana Yuswa. Jadi sesuai Patria nama Wardana akunnya. Yuswa. Akun IG punya Instagram? Ini juga saya punya, namanya juga sama kok. Wah, berarti adik-adik mudah nih menghubungi Kak Patria ya. Kalau mau jadi dokter bisa tanya-tanya nih sama Kak Patria. Oke, eh, Kak Patria nggak terasa nih udah 15 menit lebih. Kita harus mengakhiri acara
kita nih. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya. Uh, Adik-adik dan teman-teman semuanya, kita sudah sampai di akhir acara ini, akhir perjumpaan dengan Dr. Patria Wardana Yuswar. Terima kasih Dr. Patria sudah meluangkan waktu bersama Mitra Anak Bertanya. Semoga bisa menginspirasi adik-adik ya. Nah, buat adik-adik, bila ada usulan untuk acara jumpa ahlinya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita berpisah di sini ya. Adik-adik, Kak Patria, lambaikan tangan buat adik-adik. Adik-adik, sampai jumpa Sabtu depan bersama tamu lainnya. Tunggu infonya di akun Instagram Anak Bertanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.